Audio Jungle. Halo adik-adik, nah pada video kali ini kakak akan membagikan pembahasan dari soal-soal untuk fungsi objektif pada program linier. Ikutin terus ya videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kita mulai pembahasan untuk soal nomor 1. Nah, ini dia soal dari nomor 1. Dari soal ini yang kita perlu lakukan adalah mencari hal-hal yang diketahui pada soal. Nah, tulisan yang diberi warna merah ini adalah hal-hal yang penting yang harus kita catat yang terdapat pada soal. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan hal-hal yang penting, barulah kita membuat model matematika. Di sini kita misalkan mobil kecil dengan X dan mobil besar dengan Y. Kemudian informasi yang telah kita peroleh pada soal, terutama yang telah diberi warna merah tadi, kita tulis di dalam tabel. Nah, setelah itu barulah kita mendapatkan sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Yang pertama ada X tambah Y kurang dari sama dengan 200, 4X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1760. Dan di sini kakak sederhanakan menjadi X tambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya setelah menentukan model matematika, kita akan menentukan fungsi objektifnya. Lihat pada soal, di soal dikatakan biaya parkir mobil kecil adalah Rp1.000 per jam dan mobil besar itu Rp2.000 per jam. Nah, inilah yang akan menjadi fungsi objektif. Di sini dikatakan jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir adalah. Jadi di sini dia meminta fungsi objektifnya itu adalah hasil maksimum dari tempat parkir. Selanjutnya, kita tulis fungsi objektifnya. Berdasarkan soal tadi, fungsi objektifnya adalah 1000x dan 2000y. Atau 1000x tambah 2000y. Setelah itu kita akan tentukan daerah penyelesaian dengan menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Masih sama caranya dengan video minggu lalu. Kita misalkan terlebih dahulu pertidaksamaan dengan sama dengan, sehingga X tambah Y sama dengan 200. Kemudian kita uji dengan titik 0,0. Kemudian X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 200. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 200. Sehingga untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang X tambah Y kurang dari sama dengan 200, kita mempunyai dua titik potong, yaitu titik potong 0,200 dan 200,0. Kemudian, untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang X tambah 5Y kurang dari sama dengan 440, kita misalkan dengan sama dengan, sehingga terbentuk persamaan X tambah Y sama dengan 440. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 88. Di sini kita substitusikan ya, nilai X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Setelah kita substitusikan, kita dapat dua buah titik potong, yaitu 0,88 dan 440,0. Nah, setelah kita dapatkan 4 titik potong tadi, kita akan menggambar daerah penyelesaian, kemudian tentukan titik pojok. Nah, untuk proses penggambaran dan selanjutnya akan kakak jelaskan melalui video berikut ini. Oke, sekarang kakak akan gambarkan daerah penyelesaian untuk nomor 1 ya. Oke, di nomor 1 ini dia punya dua fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 200 dan X tambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Oke, sorry, ini Pak suatu ya. Nah, sekarang kakak akan gambar dulu untuk pertidaksamaan yang X tambah Y sama dengan 200. Oke, karena dia kurang dari sama dengan, berarti kita mengarsipnya mendekati titik 0,0. Oke, nanti kita hasil mendekati titik 0,0.
Oke, yang berikutnya itu pertidaksamannya X tambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Karena dia kurang dari sama dengan, sama kita arsir mendekati titik 0,0. Nah, yang terarsir 2 kali itulah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita udah punya daerah penyelesaian. Berarti kita tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya yaitu titik-titik yang ada di daerah penyelesaian. Oke, titik pojoknya itu ada yang pertama ini ya. Ini titik A dengan koordinat 0,88. Kemudian ini B dan ini C. C ini koordinatnya 200,0. Oke. Sekarang kita tentukan dulu koordinat dari titik B. Oke, untuk koordinat titik B masih sama, kita eliminasi dulu kedua pertidaksamaan. Tetapi kita misalkan dulu sehingga menjadi persamaan, yaitu X tambah Y sama dengan 200 dan kedua itu adalah X tambah 5Y sama dengan 440. Oke, ini bisa langsung kita eliminasi ya nilai X-nya. X dikurang X itu hasilnya 0. Oke, Y dikurang 5Y itu negatif 4Y. 200 kurang 440 itu negatif 240. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 240 dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah 60. Nah, sekarang kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X. Nah, kalau di sini ya, kakak masukkan ke yang persamaan pertama karena lebih sederhana. X ditambah Y sama dengan 200. Maka X ditambah 60 sama dengan 200. Oke, kakak lanjutin ke sebelah sini. Berarti X-nya sama dengan 200 dikurang 60. Berarti nilai X-nya adalah 140. Oke, barulah kita peroleh koordinat titik B itu 140,60. Oke, di sini komanya 140,60. Oke. Sekarang kita masukkan 3 titik pojok tadi ke tabel untuk mencari fungsi objektif yang ditanyakan. Oke. Nah, fungsi objektifnya kan fx sama dengan 1000 x ditambah 2000 y. Oke. Kita mulai dari yang A. Yang A itu adalah 0,88. Oke, berarti ini 1000 dikali 0 ditambah 2000 dikali 88. Oke, kita tunggu. Berarti ini 176.000. Oke, yang B lagi. Yang B itu titiknya 140,60. Berarti ini 1000 kali 140 ditambah 2000 dikali 60. Itu hasilnya 260.000. Dan titik pojok yang terakhir yang C, titik terakhir itu adalah 200,0. Berarti 1000 kali 200 ditambah 2000 kali 0. Nah, hasilnya itu adalah 200.000. Oke, karena yang dia minta adalah biaya parkir maksimum, berarti kita lihat yang mana yang nilainya paling besar. Nah, nilai yang paling besar itu adalah yang ini.
Oke, jadi biaya parkir maksimum adalah 260.000. Nah, itulah tadi pembahasan dari nomor 1. Sekarang kakak lanjutin ya ke nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini dikatakan bahwa seorang pedagang gorengan menjual pisang goreng dan bakwan. Nah, harga pembelian satu pisangnya itu adalah 1.000 dan bakwan itu 400. Modalnya ada 250. Sedangkan muatan gerobaknya tidak melebihi 400. Jika pisang goreng dijual dengan harga 1.300 dan bakwan 600, kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimum. Baiklah, kita tentukan dulu hal-hal yang diketahui pada soal. Nah, tulisan yang kakak kasih warna merah di layar ini adalah hal-hal yang diketahui, yang penting untuk membuat pemodelan matematika. Oke, sekarang kita buat model matematikanya. Kita misalkan terlebih dahulu pisang goreng dengan X dan bakwan dengan Y. Setelah itu kita tuangkan informasi penting tadi ke dalam tabel, sehingga kita memperoleh sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Itu ada 4, ini 3 dan 4 ya maksudnya. Yang pertama ada X tambah Y kurang dari sama dengan 400, kemudian 1000X ditambah 400Y kurang dari sama dengan 250.000. Di sini kakak sederhanakan menjadi 10X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 2.500. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, dan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Setelah menentukan model matematika, kita tentukan fungsi objektifnya. Lihat pada soal yang kakak beri warna merah, di sini terdapat hal penting, yaitu jika pisang goreng dijual dengan 1.300 biji dan bakwan itu harganya 600 biji, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah, jadi fungsi objektifnya adalah 1.300 X untuk pisang goreng dan 600 Y untuk bakwan, dan yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Oke, ini dia nilai maksimumnya. Setelah itu barulah kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan menggambar daerah penyelesaian di grafik kartesius. Oke, kita misalkan terlebih dahulu kedua sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan tanda sama dengan. Kemudian kita substitusikan titik 0,0. Oke, untuk sistem pertidaksamaan linear yang pertama, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 400, sehingga titiknya 0,400. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 400, maka titiknya 400,0. Kemudian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang kedua, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 625. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 250. Setelah kita memperoleh 4 titik potong seperti yang ada di layar, kita akan menggambar daerah penyelesaiannya. Ikutin video kakak ya, kakak akan menunjukkan cara menggambarkan keempat titik potong ini di grafik kartesiusnya. Oke, sekarang kita gambarkan daerah penyelesaian untuk nomor 2. Oke, yang pertama itu ada garis untuk titik 0,625 dan titik 250,0. Nah, titik ini adalah dari pertidaksamaan 10X tambah 4Y kurang dari sama dengan 2.500. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti kita mengarsirnya mendekati titik 0,0. Oke, yang kedua itu untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Karena dia juga kurang dari sama dengan, berarti kita mengarsirnya juga mendekati titik 0,0. Nah, daerah yang terarsir dua kali, yang
ini adalah daerah penyelesaian. Oke, sekarang kita tentukan titik pojoknya. Titik pojok yang pertama yang ini, yaitu koordinat A. Koordinatnya 0,400. Yang ini B. Dan yang ketiga yang ini C. Koordinatnya 250,0. Nah, kita cari dulu koordinat B-nya dengan cara mengeliminasi. Yang pertama itu kita misalkan dengan sama dengan ya, menjadi suatu persamaan. 10x ditambah 4y sama dengan 2500 dan x tambah y sama dengan 400. Oke. Ini kakak akan mengeliminasi nilai dari x-nya. Berarti yang di atas kali 1, yang di bawah kali 10. Yang di atas tetap ya. Oke, yang di bawah kita kali 10. 10 kali x itu 10x ditambah 10y sama dengan 10 kali 400 itu 4000. Oke, barulah kita kurangkan. Oke, 10x kurang 10x itu 0 hasilnya. Dan 4y dikurang 10y itu hasilnya negatif 6y. Oke, 2500 dikurang 4000 itu hasilnya adalah 1500. Jadi nilai y-nya adalah 250. Oke, sekarang kita substitusikan untuk mendapatkan x-nya. Kakak substitusikan ke persamaan yang ini supaya lebih sederhana. Berarti x tambah y sama dengan 400. Nah, x tambah 250 sama dengan 400. Maka x-nya sama dengan 400 dikurang 250 itu adalah 105. Oke, berarti koordinat titik B-nya tadi adalah 150,250. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel untuk menentukan nilai maksimumnya. Oke, titik yang pertama itu adalah titik A. Titik A itu 0,400. Oke, berarti ini 300 kali 0 ditambah 200 kali 400. Nah, ini kan 0, 2 kali 200 kali 400 itu 80.000. Titik B lagi, titik B-nya tadi koordinatnya ini 150,250. Oke, kita substitusikan. Nah, 300 kali 150 ditambah 200 kali 250. Oke, ini bentar. 45.000. Nah, yang ini 50.000 kan? Oke, berarti 95.000. Nah, yang C lagi, yang C itu 250,0. Berarti kita masukin ke sini 300 kali 250 ditambah 200 kali 0. Nah, yang ini 75.000. Oke, berarti 75.000. Nah, berarti biaya pengeluaran yang paling maksimum yang adalah yang ini ya, 95.000. Oke. Nah, jadi keuntungan maksimumnya adalah 95.000. Nah, itu tadi pembahasan dari nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, oke? Oke, soal nomor 3. Ini adalah soal nomor 3.
Nah, untuk soal nomor 3 ini, seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Jadi ia membeli sepeda gunung itu harganya 1.500.000 dan sepeda balap itu harganya 2 juta. Ia berencana mengeluarkan uangnya tidak lebih dari 42 juta. Keuntungan untuk sepeda gunung itu 500.000 dan keuntungan untuk sepeda balap itu 600.000. Yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Oke. Kita tentukan dulu hal-hal penting. Nih, hal-hal yang harus kita catat sebagai hal-hal penting, kakak kasih warna merah seperti yang ada di layar. Nah, setelah kita menentukan hal-hal penting ini akan kita masukkan ke dalam tabel untuk menentukan model matematika. Oke, kita misalkan terlebih dahulu sepeda gunung dengan variabel X dan sepeda balap dengan variabel Y. Maka kita peroleh sistem pertidaksamaan linearnya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 25, 15X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 420, kemudian X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk yang 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 420 itu kakak sederhanakan. Yang awalnya pada tabel bisa dilihat itu 1.500.000X, 2 juta Y, dan 42 juta. Oke, ini kakak sederhanain, kakak bagi masing-masing dengan 100.000. Oke, setelah itu kita akan menentukan fungsi objektif. Pada soal ini, kalian bisa lihat yang kakak beri warna merah, ini adalah informasi penting untuk menentukan fungsi objektif. Oke. Nah, fungsi objektif untuk soal nomor 3 ini adalah menentukan nilai maksimum dengan fungsi objektifnya 500.000X ditambah 600.000Y. Setelah itu, kita akan menggambar daerah penyelesaiannya. Sebelum menggambar daerah penyelesaian, kita tentukan terlebih dahulu titik potongnya ya. Oke, kedua sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini kita misalkan dulu dengan tanda sama dengan sehingga membentuk dua buah persamaan. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 25 dan 15X ditambah 20Y sama dengan 420. Kemudian kita substitusikan titik 0,0 ke dua pertidaksamaan linear dua variabel ini sehingga diperoleh untuk yang pertidaksamaan yang pertama itu X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 25. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 25. Kita perolehlah dua buah titik potong untuk membentuk satu garis. Kemudian untuk sistem pertidaksamaan linear yang kedua, jika X-nya 0, maka Y-nya 21. Dan jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 28. Sama, kita peroleh juga dua buah titik potong untuk membentuk satu garis pembatas. Oke, kakak lanjutkan di video berikut ini bagaimana cara menentukan titik pojok dan nilai maksimumnya. Oke, sekarang kita gambar daerah penyelesaian untuk nomor 3. Nah, yang pertama kita tentukan dulu daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti kita hasilnya mendekati titik 0,0. Ini garisnya. Oke, kemudian yang kedua itu untuk garis batas 1.500.000X ditambah 2 juta Y kurang dari sama dengan 42 juta. Itu juga kurang dari, makanya dia dihasil mendekati titik 0,0 yang ini garisnya. Oke, yang merupakan daerah penyelesaian yang ini ya, karena ini yang terakhir 2 kali. Nah, sekarang kita tentukan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Nah, titik pojok yang pertama yang ini namanya titik A dengan koordinat 0,21. Kemudian yang ini perpotongan dua garis, yaitu koordinatnya belum tahu ya, tapi titiknya titik B. Kemudian yang ini titik C. Titik C itu koordinatnya 25,0. Sekarang kita tentukan koordinat dari titik B. Nah, untuk menentukan koordinat dari titik B,
Kita eliminasi kedua pertidaksamaan, tapi kita jadikan persamaan. Jadi X tambah Y sama dengan 25. Nah, yang kedua tadi kan besar angkanya. Jadi kakak sederhanain menjadi ini 15X ditambah 20Y itu sama dengan 420. Oke. Nah, yang ini kita akan eliminasi untuk variabel yang Y. Berarti yang di atas dikali 1, yang di bawah yang di atas dikali 20, yang di bawah kali 1. Berarti ini X tambah ini 20X ditambah 20Y sama dengan ini 500. Oke, sekarang yang di bawah tetap ya karena kali 1. Baru bisa kita eliminasi. Nah, karena 20Y dikurang 20Y itu hasilnya 0, berarti bisa Kak langsung habiskan. Sekarang tinggal 20X dikurang 15X, itu hasilnya negatif 5X. Nah, 500 dikurang 420, tidak negatif ya. 500 dikurang 420 itu hasilnya 80. Oke. Berarti X-nya sama dengan 16. Baru kita substitusikan, ke persamaan yang pertama. Berarti 16 ditambah Y sama dengan 25. Y-nya berarti 25 dikurang 16. Hasilnya itu 9. Berarti titiknya 16,9. Nah, setelah kita memperoleh 3 titik tadi, kita tentukan nilai-nilai dari fungsi objektifnya untuk menentukan nilai maksimumnya. Oke. Oke, yang pertama itu ada titik A. Titik A itu koordinatnya 0,21. Kita masukin ke sini ya. Oke, berarti ini 500 kali 0 ditambah 600 kali 21. Nah, itu hasilnya 12.600. Yang titik B lagi, titik B-nya tadi kita dapat 16,9. Oke, berarti di sini 500 dikali 16 ditambah 600 kali 9, itu hasilnya 13.400. Oke, dan yang terakhir itu titik C. Titik C itu adalah 25,0. Nah, berarti 500.000 dikali 25 ditambah ini 600.000-nya kali 0. Hasilnya adalah 12.500. Oke, jadi kita peroleh nih keuntungan maksimum yang diterima oleh pedagang tadi adalah yang 13.400 yang ini. Oke, sorry Mas Kakak, itu adalah 13.400.000. Oke. Jadi keuntungan maksimum adalah RP. Oke. Nah, itulah tadi pembahasan nomor 3. Sekarang kakak akan lanjutkan ke pembahasan nomor terakhir. Ikutin terus ya. Soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, di sini soalnya seorang anak itu diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama itu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet yang kedua itu mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, ia memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga tablet pertama itu Rp4 per biji dan tablet kedua itu Rp8 per biji. Nah, kita diminta untuk menentukan pengeluarannya.
sehingga pengeluarannya itu minimum. Oke, sekarang kita tentukan dulu informasi-informasi penting yang terdapat pada soal. Oke, yang kakak beri warna merah pada layar ini adalah informasi-informasi penting yang harus kita catat untuk dimasukkan pada tabel. Oke, sekarang kita tentukan model matematikanya. Oke, kita misalkan tablet pertama itu dengan X dan tablet kedua itu dengan Y. Kemudian kita masukkan informasi-informasi penting tadi ke dalam tabel sehingga diperolehlah seperti yang ada pada layar. Setelah itu barulah kita peroleh sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Yang pertama itu ada X tambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Oke, ini kakak sederhanakan ya, dari 5X tambah 10Y lebih dari sama dengan 20. Terdapat pada tabel. Oke, yang kedua itu 3X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang pertama dan kedua itu menggunakan tanda lebih dari sama dengan karena pada soal itu kan keterangannya anak tadi minimal minum vitaminnya dalam sehari itu batasannya 20 dan 5. Makanya kita lebih dari sama dengan karena itu yang paling minimal, tidak boleh kurang dari itu. Oke, setelah menentukan model matematika, kita tentukan fungsi objektif. Lihat pada soal yang kakak tandai warna merah ini adalah informasi penting yang akan menjadi fungsi objektif. Dikatakan bahwa harga tablet pertama itu Rp4 per biji dan tablet kedua itu Rp8 per biji. Maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Maka yang ditanya adalah pengeluaran minimum atau nilai minimumnya. Oke, ini dia fungsi objektifnya, yaitu 4X ditambah 8Y. Nah, setelah itu kita akan menggambar daerah penyelesaian pada bidang kartesius. Sebelum menggambar, kita tentukan terlebih dahulu titik potong untuk membuat garis pembatas dari dua buah pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kedua sistem pertidaksamaan linier dua variabel tadi kita misalkan dengan tanda sama dengan agar menjadi suatu persamaan linier dua variabel. Oke, untuk yang pertama, jika kita substitusikan titik 0,0 ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 4 akan diperoleh jika X sama dengan 0 maka Y-nya sama dengan 2. Dan jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Kita peroleh dua buah titik potong yaitu 0,2 dan 4,0. Kemudian untuk yang sistem pertidaksamaan linier yang kedua, jika kita substitusikan titik 0,0 ke persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 5 akan menghasilkan X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Dan Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5/3. Kita perolehlah titik 0,5 dan 5/3. Oke, setelah ini kakak akan menampilkan video cara untuk menentukan daerah penyelesaian titik pojok dan nilai minimum dari soal nomor 4. Oke, sekarang kita akan tentukan daerah penyelesaian dari soal nomor 4. Oke, untuk yang pertama itu garis kendala yang X tambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Nah, yang X tambah 2Y lebih dari sama dengan 4 itu kan garis yang ini. Karena dia lebih dari, berarti kita hasilnya menjauhi titik 0,0. Oke, yang kedua itu untuk garis X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Karena dia lebih dari sama dengan, berarti kita juga menghasilnya menjauhi titik 0,0, berarti yang ini. Oke, sekarang daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Karena yang terhasil lebih dari satu kali. Nah, kita tentukan titik pojoknya. Titik pojok yang pertama itu adalah yang ini. Ini adalah titik A dengan koordinat 0,5. Yang ini titik B dan yang ini titik C. Titik C ini koordinatnya 4,0. Oke, sekarang kita tentukan koordinat dari titik B. Koordinat B
Oke, kita eliminasi dari pertidaksamaan X tambah 2Y. Ini kakak misalkan sama dengan 4. Dan yang berikutnya adalah 3X tambah Y juga misalkan dengan sama dengan, itu sama dengan 5. Oke, di sini kakak akan mengeliminasi nilai Y-nya. Berarti yang di atas itu kali 1, yang di bawah kali 2. Berarti yang ini tetap. Nah, yang di bawahnya 2 kali 3 itu 6. Ditambah 2Y sama dengan 2 kali 5 kan 10. Baru bisa kita eliminasi. Nah, ini X dikurang 6X itu kan 5X. 2Y dikurang dengan 2Y itu hasilnya 0. Oke, 4. Oke, sorry ya, maksud kakak itu adalah negatif 5X. Nah, oke, sekarang 4 dikurang 10 itu sama dengan negatif 6. Maka X-nya adalah 6/5. Sekarang kita tentukan nilai Y. Di sini kita pakai persamaan yang di atas. X tambah 2Y sama dengan 4. Oke, berarti 6/5 sama dengan 2Y sama dengan 4. Berarti 2Y-nya sama dengan nih, 4 dikurang 6/5. 2Y sama dengan, samakan penyebutnya jadi 20. Berarti 5 aja. Jadi sini 20 dikurang 6. Nah, kakak sambung di sebelah sini ya. Berarti 2Y sama dengan 14/5. Y-nya sama dengan 14/5 dikali 1/2. Atau Y-nya sama dengan 14/10. Oke, sekarang kita masukkan titik pojoknya ya. Oke, yang B-nya tadi titiknya kak buat sini aja. Titiknya 6/5,14/10. Oke, titik pojoknya dulu. Yang pertama yang A. Yang A itu titiknya 0,5. Berarti 4 kali 0 tambah 8 kali 5. Ini hasilnya 40. Yang B lagi. Oke, untuk yang B itu titiknya 6/5,14/10. Oke, ini kita masukin 4 kali 6/5 ditambah 8 kali 14/10. Oke, itu berarti 4 kali 6 itu 24 ya. 24/5 ditambah 14 kali 8. 4 kali 8, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Berarti sama aja dengan 48. Oke, 112 tambah 48. Oke, 200 ya. Berarti yang ini sama dengan 260/10 atau sama dengan 26. Oke. Yang terakhir lagi yang C. Yang C ini 4,0. Berarti 4 kali 4 ditambah 8 kali 0 sama dengan 16. Oke, karena dia minta pengeluaran minimum atau biaya yang minimum itu adalah yang ini. Yang 16 karena yang paling kecil. Oke, jadi pengeluaran minimum adalah Rp16. Oke, itulah tadi penjelasan dari nomor 4. Nah, sekian dulu dari kakak untuk pembahasan soal-soalnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!